Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, minggu lalu kita belajar tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul yang terdiri dari 25 nabi dan rasul. Yang kita pelajari adalah nabi pertama dan manusia pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Hari ini kita akan belajar tentang teladan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh merupakan nabi yang keberapa? Ke-1 atau kedua atau ketiga? Nabi yang ketiga. Adam, Idris, Nuh. Nah, Nabi Nuh adalah nabi yang ketiga, nabi dan rasul yang ketiga. Nabi Nuh adalah utusan Allah. Allah mengutus Nabi Nuh kepada umat manusia agar mereka menyembah Allah. Dulu kaum Nabi Nuh itu adalah penyembah berhala. Berhala atau yang disebut juga dengan patung. Nabi Nuh merupakan nabi yang taat kepada Allah. Beliau diangkat menjadi rasul pada usia 460 tahun. Beliau berdakwah itu selama 950 tahun. Namun pengikut Nabi Nuh atau orang yang ingin menyembah Allah itu hanya sedikit dan di kalangan fakir miskin. Sedangkan orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh karena mereka tidak sudi berdekatan dengan orang rendahan. Meskipun begitu, Nabi Nuh tetap sabar dan bekerja keras dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu ketika, kaum yang durhaka terhadap Nabi Nuh berkata, "Apakah azab yang akan diturunkan kepada kami jika kami tidak ingin mengikuti apa yang kamu katakan?" Nah, seketika itu Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera kapal yang sangat besar, di atas gunung. Nah, dan membuat kapal memerlukan waktu yang sangat lama sehingga banyak yang mengejek Nabi Nuh. Kok membuat kapal di atas gunung? Kenapa begitu? Nah, setika itu setelah jadi kapal, Allah memerintahkan manusia yang menjadi pengikut Nabi Nuh untuk masuk ke dalam kapal. Begitu juga dengan hewan-hewan secara berpasangan. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Nah, setelah semuanya masuk ke dalam, tiba-tiba malamnya itu terjadi hujan yang sangat deras yang membuat banjir bandang dan membuat pengikut Nabi Nuh membuat yang durhaka terhadap Nabi Nuh alaihi salam itu tenggelam. Begitu pula dengan anaknya. Nabi Nuh ingin menyelamatkan anaknya yang bernama Kan'an agar ikut ke dalam kapal. Namun Kan'an tidak mau mengikuti apa kata ayahnya, sehingga anaknya pun tenggelam di dalam air. Sedangkan pengikut Nabi Nuh dan yang ikut di dalam kapal Nabi Nuh semuanya selamat. Nah, artinya bahwasanya Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit karena Allah tahu Allah akan menurunkan azab kepada yang durhaka kepada
Allah, yang tidak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sana kita belajar bahwasanya Nabi Nuh adalah nabi yang taat kepada Allah, dan ia juga suka bekerja keras. Nah, dia tidak pernah meminta akan memberikan azab kepada orang yang tidak mau mengikuti ajarannya, tapi mereka yang durhaka kepada Allah dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh meminta dan menantang. Coba sekarang kita amati gambar di atas. Tuh, di sana ada anak yang sedang belajar. Meskipun di bawah pohon, dia tetap belajar. Berilah canda contreng di kolom ya atau tidak. Aku belajar sungguh-sungguh, ya atau tidak. Aku berdoa kepada Allah, ya atau tidak. Jawabannya ya. Nah, yang ketiga kita belajar tentang Nabi Hud alaihi salam. Tapi nanti Ibu berikan materinya ya. Tugas kalian adalah nanti Ibu berikan tugas kalian di classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.